Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual disiapkan tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Tim SAR masih mencari seorang penumpang yang tenggelam di perairan Arafura, Merauke. Pernikahan anak wakil wali kota Jayapura diduga melanggar protokol kesehatan. Langgar pembatasan aktivitas ekonomi, petugas tutup sejumlah toko di Merauke. Satpol Air Merauke masih terus melakukan pencarian terhadap satu korban kapal penangkap ikan Vivi yang tenggelam di perairan Arafura Ahad lalu. Korban ternyata merupakan anggota TNI Angkatan Laut bernama Nur Salam berpangkat Praka. Praka Nur Salam menumpang kapal itu karena akan kembali bertugas di pos Torasi. Tim SAR serta nelayan setempat terus menyusuri perairan di kawasan Lampu 1 untuk mencari korban. Kasat Polair Polres Merauke AKP Burhan mengatakan kondisi cuaca tidak mendukung, namun petugas berupaya terus mencari korban. Adapun keberadaan daripada satu personel dari Yon Marinir 11 Merauke atas nama Praka Nur Salam. Jadi beliau ini bertugas di pos AL Torasi. Kebetulan beliau berada di Merauke dan korban ini berencana untuk kembali ke posnya. Jadi kebetulan ada kapal yang memang sudah kenal. Jadi korban ini numpang di kapal motor nelayan Vivi. Jadi beliau numpang untuk berangkat ke pos Poltorasi dalam rangka tugas. Kapal penangkap ikan Vivi tenggelam setelah dihantam gelombang tinggi di perairan Arafura Ahad lalu. 8 ABK selamat, sementara seorang penumpang dinyatakan hilang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. 350 personel gabungan yang terdiri dari TNI Polri, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan BPBD dikerahkan untuk melakukan penyekatan di 10 titik ruas jalan di Mimika, Senin lalu. Penyekatan dilakukan mulai pukul 6 sore sesuai instruksi Bupati Mimika untuk membatasi pergerakan warga. Dalam penyekatan ini masih banyak warga yang ditemukan berkeliaran. Untuk sementara, petugas tidak memberi sanksi, hanya peringatan keras. Terkait dengan pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat di sore hari ini bukan hal yang baru. Iya ya, ketika COVID mulai melanda Papua, Indonesia, dan kita di Timika, kita sudah melaksanakan itu. Hanya seperti tadi disampaikan, namanya saja yang berubah. Dari PSBB dulu sampai sekarang PPKM. Sehingga saya pikir pelaksanaan itu hampir sama. Kita lakukan seperti biasa, antara TNI Polri dan OPD teknis, Satpol PP, Dinas Perhubungan, semua yang terlibat, BPBD, kita sama-sama dengan pihak TNI Polri untuk kita melakukan tugas pembatasan. Dari beberapa titik, Pak? 7, 8? 10 titik. 8 di kota, 2 di luar kota. 2 di kota. Sehingga itu yang hari ini kita melaksanakan. Mulai dari hari ini, tanggal 7 Juli sampai 7 Agustus. Ini kalau ada yang mau menunjukkan sikap keras, mau melawan, ya nanti aparat yang menyelesaikan. Karena kita punya aparat. Karena ini bukan hal baru. Ini sudah perintah di mana-manapun di provinsi, kabupaten, kota, dan ini perintah negara untuk melakukan pembatasan terhadap masyarakat kita, semua warga negara, terkait dengan terjadinya peningkatan COVID-19 ini. Kita coba 10 titik dulu malam ini, dan seterusnya kita coba 1 bulan ini 10 titik, dengan harapan ketika kemudian jam sudah mulai, ya tidak ada mobilisasi lagi kecuali yang emergensi dan darurat, dan memang yang
ada dalam pengecualian tadi. Itu aja, mendekati 350 kalau saya hitung tadi ya. Saya memang rinciannya saya belum lihat sekali karena saya belum tanya masing-masing tadi. Jadi perkiraan kita seperti itu. Yang pertama di perempatan Kuala Kencana, yang kedua di bundaran SP2, yang ketiga bundaran Petrosi, yang keempat pertigaan Cahaya Perkasa Diana, yang kelima di Bank Papua, yang keenam di perempatan Gunawan, yang ketujuh di Timika Mall, yang kedelapan Terus Hasanuddin satu begitu. Siap. Dan terakhir di Mapuru Jaya. Sampai saat ini belum ada kasus varian baru COVID-19 ditemukan di Mimika. Namun pemerintah daerah tetap melakukan pencegahan dan menghimbau warga karena angka penularan COVID-19 di Mimika saat ini tertinggi di Papua. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Tentara merazia Pasar Wosi Manokwari Selasa kemarin untuk menertibkan pedagang dan warga yang tidak taat menerapkan protokol kesehatan. Untuk menarik perhatian, aparat menggunakan pengeras suara. Dalam razia itu, petugas menemukan masih banyak pedagang maupun pembeli yang tidak menggunakan masker. Mereka langsung diberi peringatan keras. Saat ini angka penularan COVID-19 di Manokwari terus naik. Jumlah yang terpapar terus meningkat sehingga rumah sakit dikhawatirkan tidak bisa menampung pasien. Dan Ramil 180101 Kota Manokwari Mayor Mendrova mengatakan razia ini akan terus dilakukan untuk menyadarkan masyarakat akan bahaya COVID-19. Kita lihat di Pasar Wosi ini tadi para pembeli maupun para pedagang banyak yang tidak mentaati protokol kesehatan. Sebetulnya dari disiplin kesadaran mereka sehingga jajaran Babinsa tadi mengingatkan, menegur, membagikan masker supaya kita terhindar dari penyebaran virus COVID-19 yang semakin tinggi saat ini. Ini memang harus dilakukan secara terus-menerus karena masyarakat tidak memiliki kesadaran. Nah, kalau masyarakat sudah sadar dengan diingatkan, terima kasih sehingga kita bisa menekan laju ini. Selain itu juga para Babinsa Koramil melalui serbuan vaksin Kodam 18 Kasuari di Terminal Wosi, mereka melakukan ajakan ke masyarakat serbuan sosialisasi. Sehingga saat ini kita lihat sudah dari pagi sampai saat ini sudah 1.000 lebih yang melaksanakan yang datang warga di Terminal Wosi. Ini terus dilakukan sebagai upaya membantu mensukseskan program pemerintah agar masyarakat ini semua vaksin minimal memperlambat atau untuk memperlama proses virus itu dalam tubuhnya. Ini saja yang kami sampaikan kepada masyarakat. Kami menghimbau, mari terus kita mentaati protokol kesehatan karena COVID ini masih ada. Kita tidak bisa tahu dia di mana, tetapi dari diri kita untuk mengamankan diri kita masing-masing dengan melaksanakan 3M. Untuk mencegah penularan, Mandrova juga meminta masyarakat segera datang ke gerai atau lokasi vaksinasi yang sudah disediakan Pemda. James Aisoki melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Gideon Fonataba dan istrinya, Sarah, tidak surut untuk mencari keadilan atas kematian anaknya, Paul Fonataba, pada Januari lalu. Seraya membawa ijazah serta foto anaknya, Gideon mengatakan selama ini anaknya selalu berprestasi di bangku sekolah hingga kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Cendrawasih. Namun, Gideon dan istrinya sulit menerima kematian Paul yang menderita depresi berat hingga akhirnya bunuh diri. Kedua orang tua Paul menyalahkan Rumah Sakit Dok 2, tempat Paul praktik. Rumah Sakit Dok 2 dianggap mempersulit anaknya sehingga Paul selama bertahun-tahun tidak bisa menuntaskan kuliahnya di kedokteran. Karena malu dengan teman-temannya yang sudah lulus, Paul akhirnya depresi dan bunuh diri. Sampai kita lihat itu masalah besar, kemudian orang datang dengan ribuan, jutaan orang datang untuk bakar itu, baru kita bisa bicara. Ini kan persoalan yang sama, satu orang. Ini menyebabkan kematian, sama persoalannya. Bagaimana orang kita melihat permasalahan itu? Tidak bisa kita berdiam diri saja begitu. Persoalan yang besar itu kan sama saja dengan persoalan yang ini. Sama-sama satu orang kok. Cuma orang datang dengan ribuan, kita bisa kaget dengan itu. Dan saya tetap akan berjalan terus. Dan saya terima kasih kalau dalam kesempatan ini Pak Presiden Republik Indonesia, Pak Joko Widodo, dia mendengar apa ini. Saya berupaya untuk seketika akan ketemu dengan beliau dan Menteri Kesehatan. Kira-kira begitu.
Saya berupaya, sampai mati pun saya akan berupaya. Dengan sekuat tenaga apa yang ada di saya. Saya berdoa Tuhan akan memberikan saya, walaupun saya usia begini, tapi saya akan berupaya. Terus menerus. Dan saya terima kasih kepada para wartawan semua yang meliput berita ini, mendukung kami untuk persoalan ini jangan dibiarkan. Karena itu membunuh karakter. Kita ini cari orang di Papua itu susah. Bukan orang di Papua, tapi dokter ahli itu memang susah. Tapi kenapa orang yang harusnya ke depannya untuk bisa membantu orang lain lagi, kenapa dibunuh karakternya seperti itu? Itu pembunuhan karakter sebenarnya kalau kita perhatikan. Direktur Rumah Sakit Dok 2 Jayapura Dr. Aloysius Giai membenarkan Paul pernah praktik di Rumah Sakit Dok 2. Namun almarhum pernah melakukan kesalahan dan sudah menjalani hukuman. Terkait dengan tuduhan Gideon dan Sarah, Giai akan mempertemukan dokter rumah sakit dengan kedua orang tua Paul. Padat diatur sehingga menurut teman-teman spesialis di mata itu seakan-akan Paul ini maupun beberapa mahasiswa seakan-akan dibiarkan. Itu menurut versi dokter loh. Padahal ini harus antri kembali lagi mereka yang sudah terjadwal pembimbingan. Begitu sehingga sampai ada kasus itu terjadi. Begitu. Itu menurut versi dokter spesialis. Jadi mereka tidak punya unsur kesengajaan pembiaran atau terkatung-katung, itu menurut dokter. Cuma kasus itu terjadi, masih belum ada balasan dari kedokteran mungkin, terus mahasiswa ini datang untuk mau melanjutkan untuk nilai ini bagaimana ditutupi. Kebetulan jadwalnya sudah penuh sehingga harus antri lagi menunggu. Ya? Kira-kira itu jawaban dari dokter bagian itu. Iya betul. Kalau itu ada unsur kelalaian dengan masalah itu dia tahu, ya saya kira kita perlu saling minta maaf dan sebagainya. Karena mungkin tidak ada unsur kesengajaan. Tapi kalau ada unsur misalnya, ya itu ditegakkan aturan. Itu ditegakkan aturan. Ya mekanismenya begitu. Ya, saya kira kita juga harus mengerti. Fembri Paul Fonataba meninggal dunia pada 13 Januari lalu dengan cara bunuh diri. Diduga karena mengalami depresi berat. Paul merupakan salah satu mahasiswa Fakultas Kedokteran di Universitas Cendrawasih. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Pesta pernikahan anak wakil wali kota Jayapura Ahad lalu mendapat perhatian warga karena pengantin wanita tidak mengenakan masker. Selain itu, jumlah tamu undangan yang datang terbilang banyak, sehingga acara pernikahan tersebut dinilai telah melanggar protokol kesehatan. Di tengah tingginya angka penularan COVID-19, kejadian itu tentu telah mencoreng pemerintah kota Jayapura. Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, menyampaikan permintaan maaf terkait masalah itu. Namun ia membantah pihaknya abai menerapkan protokol kesehatan. Menurutnya, sebelum hajatan digelar, seluruh ketentuan prokes sudah dilaksanakan. Kedua mempelai juga sudah menjalani tes usap antigen dan dinyatakan negatif. Itu hari bukan kita tidak pakai masker, udah pakai masker ketika menuju ke gedung, hanya memang adat itu agak tinggi, dia melebar ke belakang, jadi tidak bisa diikat, tidak cocok diikat di situ. Hiasan kepala agak tinggi begini, seperti apa namanya adat ya toh. Jadi akan seperti apa? Nanti dari jemuran diikat ke belakang ke sini. Nah, sehingga menurut saya kenapa kita lepaskan maskernya? Karena memang sudah kita jamin dia negatif dan tidak bertemu dengan orang, tidak bersama dengan orang. Itu alasan utamanya itu. Olehnya itu kita berharap ini saya klarifikasi agar berita itu betul-betul bisa berimbang ya dan bisa kita pertanggungjawabkan. Makanya saya mau sampaikan, kalau mau tahu ini melanggar tidak, silakan tanya orang yang sudah datang ke pesta itu. Dia lebih tahu. Ya, lebih tahu apakah betul atau tidak. Ya. Jadi saya kira itu yang saya sampaikan dari klarifikasi ya terhadap berita yang disampaikan oleh
Sidon Deus yang tidak konfirmasi kepada kita, nah itu sangat saya sayang. Undang saya kan 3 sesi, ya jam 12 itu resepsi, ya sore jam 4 perjamuan, jam 6 perjamuan, jadi undangan 3 jam, ya 3 jam undangan, apa 3 waktu itu 3 waktu. Meja bundar itu kita ada 20, satu meja 6, tapi tidak penuh semua, ya berapa itu? Sekitar 80 orang lah sebelah kanan. Sebelah kiri juga kursi 120, juga tidak penuh semua. Paling mungkin sekitar 80-60% terisi. Kita acara mulai. Jadi kalau dikatakan ribuan, paling sekitar 200 sampai 250 orang paling banyak. Tidak lebih dari itu, undang 200. Kenapa banyak orang di situ kelihatan? Karena panitia 40 orang di dalam. Itu yang berdiri kiri kanan itu menjaga. Juga ada mengatur. Mereka pakai preman karena itu petugas. Pakai tanda panitia saja. Itu yang bikin kelihatan juga padat. Tapi dia mengatur jarak untuk mengatur orang. Penerapan protokol kesehatan akan berjalan baik bila pejabat dan para tokoh masyarakat bisa menjadi panutan. Selain itu, hukum juga harus ditegakkan kepada siapapun yang melanggar, sehingga kebijakan pencegahan bisa efektif menurunkan penularan COVID-19. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Jumlah kasus positif COVID-19 di Papua melonjak drastis hingga lebih dari 200 kasus per hari. Dari analisis epidemiologi, presentasi kenaikan kasus harian mencapai 4 kali lipat bila dibandingkan pada bulan Juni yang rata-rata 60 kasus per hari. Satgas COVID-19 Papua mencatat 2 dari 29 kabupaten di Papua berstatus zona merah COVID-19. Saat ini 2 daerah yang ditetapkan zona merah yaitu Kota Jayapura dan Bovendigul. Sejumlah rumah sakit dan tempat isolasi mandiri dilaporkan juga sudah penuh. Dalam waktu dekat, Gubernur Papua akan segera menandatangani surat edaran pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di Papua. Data-data yang kami dapatkan, tim Satgas telah melakukan analisis epidemiologis terhadap perkembangan kita hari ini. Didapatkan rata-rata kasus untuk bulan Juli yaitu 244 kasus per hari atau meningkat 306,6% dibandingkan dengan bulan Juni 2021 yaitu 60 kasus per hari. Kami juga dapat laporkan bahwa khusus untuk kondisi di Jayapura, bor rumah sakit itu berkisar antara 95 sampai 96%. Rumah sakit Dok 2 sebagai rumah sakit rujukan tertinggi, kondisi kami per hari ini sudah mencapai 100%. Seluruh ruangan untuk merawat pasien COVID sudah terisi semuanya. Sejumlah pasien masih tertahan di unit gawat darurat. Per hari ini dari jam 6 sampai jam 12, dari informasi teman-teman relawan, ada 3 pasien yang dimakamkan hari ini, kasus kematian di hari kemarin dan yang subuh, dan hari ini telah rencana dimakamkan, yaitu jumlah kasus sebanyak 3 kasus yang harus dimakamkan. Kondisi kita sampai hari ini semua rumah sakit masih bisa menghandle, baik dari ketersediaan obat-obatan, ketersediaan bahan habis pakai, ketenagaan, masih bisa kami handle sampai hari ini. Hampir semua yang kami komunikasikan masih bisa. Gubernur Papua juga sudah menginstruksikan Satgas untuk menyiapkan segala upaya mengendalikan kasus dan memastikan kasus baru menurun jelang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 pada Oktober mendatang. Data per 13 Juli, kasus aktif COVID-19 di Papua berjumlah 3.754 orang dan meninggal dunia mencapai 537 orang. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Bupati Merauke Romanus Mbaraka terus bekerja keras menangani COVID-19 agar tidak terus menyebar dan memakan korban. Selasa kemarin, Bupati kembali mengumpulkan sejumlah tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat agar bersatu padu dalam memerangi penyebaran COVID-19 yang makin mengkhawatirkan.
Bupati meminta para tokoh yang berpengaruh ini untuk menghimbau warga agar patuh terhadap instruksi yang telah ia keluarkan. Kami tidak tinggal diam, tetapi dengan logika sehat, saya coba urut penyebab COVID di Merauke. Ini penyebabnya apa? Supaya penanganannya itu pas. Gitu. Ternyata penyebabnya itu ada 2. 1, pelaku perjalanan, dan 2, sudah ada transmisi lokal. Artinya virus di Merauke itu sudah ada di tengah-tengah masyarakat. Begitu ya dokter ya. Nah, dari rata-rata perkembangan COVID di Merauke ini sudah kategori rawan sekali. Kenapa rawan sekali? Nanti kalau bahasa kesehatan Dr. Neville ini yang jelaskan. Tapi secara umum dari hasil pemeriksaan 100 orang per hari itu kita sudah tidak sehat. Kita positifnya sudah 30 sampai dengan 60 orang per hari. Harusnya standar kesehatannya normal itu di bawah 5 orang. Harusnya dari 100 orang. Bupati Merauke pekan lalu mengeluarkan instruksi yang membatasi aktivitas warga dan ekonomi, serta penerbangan yang hanya 2 kali dalam sepekan. Vaksinasi massal juga terus dipacu hingga 80% warga Merauke tervaksin sebelum penyelenggaraan PON Oktober mendatang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Laju penyebaran COVID-19 di Merauke terus meluas dan saat ini angka penularan mencapai 477 kasus, di mana 81 diantaranya dilaporkan meninggal dunia. Tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Satpol PP terus merazia terkait pembatasan aktivitas warga, khususnya di malam hari. Senin lalu, tim dibuat geram dengan toko yang tetap beroperasi melewati batas waktu yang ditentukan. Petugas memerintahkan pemilik segera menutup tokonya. Tidak hanya itu, hampir semua pelayan di toko juga tidak menggunakan masker. Melaksanakan himbauan dan edaran yang sudah ada dari Bupati bahwa kegiatan pembatasan kegiatan masyarakat malam ini sampai dengan jam 21.00 itu kami dari Patroli Gabungan menghimbau dan menyampaikan ke masyarakat Kabupaten Merauke yang sementara masih berjualan maupun warung, kios, dan toko yang masih buka, kami akan sampaikan supaya aktivitas kegiatannya dihentikan. Karena mengingat situasi COVID di Kabupaten Merauke semakin signifikan meningkat, kami mengharapkan partisipasi dan kerjasama dari masyarakat untuk menjaga dan melindungi masyarakat yang lainnya. Petugas mengancam akan menindak tegas sesuai hukum yang berlaku terhadap pengusaha, termasuk karyawan jika kedapatan tidak mematuhi aturan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Di tengah masa pandemi COVID-19, Polres Mimika memperketat pelayanan warga di kantor Polres Mimika, mengingat merebaknya varian baru yang bisa menular lebih cepat. Petugas meminta warga yang hendak mengurus sesuatu di Polres agar menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Selain itu, petugas juga akan membatasi warga yang datang agar tidak terjadi kerumunan. Untuk pembatasan masyarakat yang akan melapor ke sini, kami tidak batasi. Cuma kami anjurkan, arahkan untuk tetap menjaga prokes. Artinya memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Itu saja. Kalau dalam ruangan ini biasanya kami kurangi. Kami ya misalnya kerumunan kami arahkan untuk duduk di luar sambil menjaga jarak. Untuk masalah pandemi ini, masalah-masalah ya mungkin masalah keluarga, masalah pencurian kendaraan bermotor. Adapun yang melapor masalah kehilangan, contoh ATM, misalnya STNK sama sertifikat.
Sertifikat tanah misalnya, kalau sertifikat tanah hilang atau ijazah, kami tidak semudah itu langsung membuat. Kami mungkin minta pengantar dari Dinas PDAM, misalnya ijazah. Kalau sertifikat tanah yang hilang, kami minta surat pengantar dari BPN. Baru kami terbitkan laporan kehilangan barang di sini. Dalam situasi darurat seperti ini, Polres Mimika tetap akan melayani kepentingan warga. Warga yang datang juga diwajibkan mengenakan masker. Jika tidak, petugas tidak akan melayaninya. Dari Mimika, Papua, Igobat Memolin melaporkan. Masih banyak warga Merauke yang tidak menerapkan protokol kesehatan dengan benar. Tidak heran angka penularan COVID-19 di Merauke terus meningkat. Petugas seringkali mendapati warga tidak menggunakan masker. Di beberapa tempat juga ditemukan kerumunan warga. Bahkan masih ada pengusaha yang nekat membuka tokonya melebihi waktu yang ditentukan. Menanggapi hal tersebut, Dinas Kesehatan Merauke meminta warga menerapkan prokes lebih ketat bila tidak ingin tertular COVID-19. Kendala utama kita adalah prokes, ya, untuk pencegahan penularan ini tidak berjalan secara efektif. Kenapa begini? Logikanya begini aja, ya. Kalau yang mencegah supaya seseorang tidak tertular COVID itu adalah bagaimana dia menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Itu aja kuncinya, ya. Ketika protokol kesehatan yang masyarakat misalnya jalan tidak pakai masker, ya, yang tidak pakai masker, ketemu orang yang ternyata COVID dengan situ, itu pasti dia terinfeksi, ya, karena penularannya lewat udara. Apalagi yang misalnya orang yang terinfeksi COVID lewat dia ada batuk sedikit atau ini, pasti dia terhirup. Kalau dia tidak pakai masker, sudah otomatis dia kena, gitu. Jadi protokol kesehatan kita ini di sektor kesehatan ini cuma hilirkan aja. Kalau hulunya ya protokol kesehatan masyarakat ini tidak berjalan dengan baik, ya, maka semakin banyak orang yang akan terinfeksi. Neville juga meminta petugas memberikan sanksi yang tegas karena himbauan saja tidak cukup. Lonjakan kasus COVID-19 di Merauke terus terjadi. Data per 13 Juli, 477 pasien positif COVID-19 masih dirawat di rumah sakit dan diisolasi mandiri. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyambi.